Akan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Suryani Motik, beliau adalah Ketua Umum Bidang Sosial dan Kebencanaan dari Kadin Indonesia. Ya, Bu Yani, kali ini kita akan bahas dari sisi bantuan yang dibutuhkan untuk pelaku usaha menengah dan besarnya. Nah, kalau kita bicara dari skala prioritas juga, Anda melihat lebih kepada fokus ke UMKM-nya dulu atau juga bisa paralel nih untuk perusahaan-perusahaan menengah besar? Karena kalau tadi data yang sudah disampaikan, kebutuhannya memang agak berbeda. Kalau misalnya di Betul, UMKM yang pertama tadi bantuan modal yang modal. paling utama, kemudian untuk usaha menengah besarnya justru adalah keringanan tagihan listrik di posisi pertama atau sekitar 43,53%. Tanggapan Anda? Iya, saya kira kita bisa paralel dua-duanya karena kebutuhannya berbeda gitu. Oke, Nah, kalau yang pertama UMKM itu modal usaha. Modal usaha kan sudah digelontorkan oleh pemerintah yes, gitu. Nah, mungkin perlu diperpanjang lagi dan jumlahnya ditambah kalau pemerintah bisa saving di beberapa sektor yang lain yang tidak perlu. baik. Nah, kemudian kalau yang besar listrik. Listrik ini kan berarti penundaan pemasukan dari pemerintah kan, Iya, gitu. Pemerintah tidak keluar uang, hanya penundaan pemasukan saja. Dan ini perlu dilakukan gitu. Kalau tidak, nanti dunia usaha juga kan tidak bisa jalan lagi. Kalau listriknya diputus sama sekali nggak jalan juga. Nah, sementara minimal bantuan listrik ini yang bisa dilakukan dihapus saja minimumnya. oke, Jadi ada tadi minimum charge-nya gitu, ya, itu kalau dihapus terutama di pabrik, di mal, dan di hotel, itu akan sangat membantu dunia usaha untuk bertahan. Nah, kita sama-sama sharing pain lah, itu betul, berbagi beban lah dalam keadaan seperti ini. Kita oke, paham pemerintah juga punya beban, tapi dunia usaha juga punya beban, karena dua-duanya sama-sama dibutuhkan oleh negara iya, untuk keberlangsungan kehidupan satu negara gitu. baik, Nah, kemudian relaksasi juga ini kan pemerintah sudah taruh uangnya di bank. Nah, karena memang sifatnya pinjaman gitu, ini yang dibutuhkan. Relaksasi memang kemarin sudah dilakukan. Tapi kan 1 tahun, kita nggak pada saat itu juga pemerintah ada yang 6 bulan bahkan. iya, Pada saat itu kita nggak ada yang bisa memprediksi bahwa pandemi ini akan berlangsung sampai sekarang. yes, Dan kali ini orang bisa melihat mungkin pandemi bisa berlangsung sampai dengan 3 tahun, 5 tahun. Dan pemerintah juga sudah menempatkan uangnya di bank. Jadi saya kira kalau relaksasi banknya perlu diselamatkan, tapi nasabahnya juga perlu diselamatkan gitu. oke, Nah, kita lihat ada beberapa bank misalnya tahun 2020 membukukan tantiem gitu yang cukup besar, keuntungan yang cukup besar. baik, Ini kan ironis gitu. Nah, oke, sementara dunia usahanya jarang sekali, hampir tidak ada kecuali di sektor tertentu ya. Sektor pertambangan dan balik lagi sama apa yang sifatnya IT. iya, Tapi iya, itu sedikit sekali gitu. Nah, ini yang saya kira bisa dibalancing. Pemerintah bisa ajak bicara pelaku bank, saya taruh uang Anda, oke, uang kami di bank, itu kita minta tolong supaya dunia usahanya ini bertahan. Dan ini juga dilakukan bukan hanya Indonesia, Amerika yang sangat bebas saja, market freedom, kali ini intervensi negara masuk. Karena tanpa intervensi itu yang namanya kapitalis dan segala macam teorinya udah nggak berlaku. Ini oke, pada saat begini untuk bisa bertahan, negara tuh perlu intervensi. Jadi perlu campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha. Nah, campur tangannya apa? Ini sesuai dengan kebutuhan. Ini hasil BPS mestinya dijadikan rujukan oleh oke, PEN, termasuk oleh kementerian, bagaimana untuk membantu dunia usaha dan bagaimana mensikapinya. Ini bagus sekali menurut saya. baik.